Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ongki Wirasanjaya dengan NPM 24150510001. Jadi di sini saya akan membahas mengenai materi gerak tanah. Gerak tanah atau mass wasting adalah peristiwa bergeraknya tanah akibat kelebihan beban yang bekerja pada tanah tersebut. Kita menyebutnya dengan tanah longsor. Nah, longsor yang terjadi tidak hanya membawa tanah, tapi terkadang juga membawa material lain seperti batu dan pohon. Sebenarnya kenapa longsor bisa terjadi? Nah, dan apa kiat-kiat kita untuk mencegah terjadinya tanah longsor? Nah, mari kita cari tahu. Tanah longsor merupakan perpindahan material penyusun lereng, baik itu tanah ataupun batuan, yang bergerak ke arah bawah menuruni atau keluar lereng tersebut. Secara umum, tanah longsor terjadi akibat gangguan kestabilan penyusun lereng, baik itu tanah ataupun batuan, atau disebut dengan istilah unstable condition. Nah, apa saja sih jenis-jenis tanah longsor? Longsor dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, longsoran translasi. Longsoran translasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau bergelombang landai. Yang kedua, longsoran rotasi. Longsoran rotasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. Yang ketiga, pergerakan blok. Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi blok batik. Yang keempat, runtuhan batu. Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain yang bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga mengganggu, terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah. Yang kelima, rayapan tanah. Rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenal. Setelah waktu yang cukup lama, longsor jenis rayapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, listrik, pohon, atau rumah miring ke bawah. Yang keenam, aliran bahan rombakan. Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran sangat tergantung pada kemiringan lereng, volume dan tekanan air, dan juga jenis material. Gerakan terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di beberapa tempat bisa sampai ribuan meter, seperti di daerah aliran sungai sekitar gunung api. Aliran tanah ini dapat menelan korbannya cukup banyak. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah yang besar. Hal itu mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga tanah hingga terjadi retakan dan merekahnya tanah di permukaan. Ketika hujan, air akan menyusut ke bagian yang retak sehingga tanah dengan cepat mengembang kembali. Pada awal musim hujan, intensitas hujan yang tinggi biasanya sering terjadi, sehingga kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu yang singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan tanah longsor, karena melalui tanah yang mereka, air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Apa saja kiat-kiat kita untuk mencegah tanah longsor terjadi?
Ada beberapa langkah dan kiat kita untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya bencana longsor. Yang pertama, membuat saluran air atau drainase pada lereng dengan tujuan mengalirkan air ketika hujan. Yang kedua, membuat terasering. Yang ketiga, segera menutup retakan tanah dan dipadatkan agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan tersebut. Yang keempat, hendaknya tidak melakukan penggalian di bawah lereng yang terjal. Yang kelima, jangan menebang pohon yang berada di lereng ataupun dataran tinggi. Yang keenam, jangan membangun rumah permukiman di lereng yang terjal atau di bawah tebing. Longsor terjadi bukan hanya disebabkan oleh takdir semata, namun juga banyak andil dari tangan kita sendiri yang bisa menyebabkan longsor terjadi kapan saja. Untuk itu, mari bersama kita jaga alam yang sudah dititipkan kepada kita. Melestarikan alam merupakan salah satu kewajiban bagi kita selaku manusia yang menempati bumi ini. Memahami dan bersinar dengan alam menjadi salah satu cara agar bencana yang terjadi dapat diminimalisir. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.